Sip. Oke, halo teman-teman. Jadi sip, udah recorded. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas soal Flutter ya. Apa itu Flutter gitu ya? Pertanyaan yang paling dasar gitu. Jadi Flutter ini sebenarnya framework ya, atau lebih tepatnya tools gitu untuk ngebuat aplikasi Android atau iOS atau aplikasi Windows atau macOS yang yang saat ini kita bisa sebut itu hybrid gitu. Jadi lo cukup coding di satu tempat tapi juga bisa bikin di banyak aplikasi gitu untuk banyak platform gitu. Nah, kenapa Flutter ini cukup populer ya? Ya karena hybridnya itu ya. Jadi ya lu bayangin gitu, ketika lu punya perusahaan dan biaya lu terbatas gitu, ya salah satu untuk mendapatkan satu untuk semua atau aplikasi yang worth atau aplikasi yang murah itu dengan Flutter gitu. Karena dengan Flutter ya lu cukup ngoding di satu tempat ya, lu bisa menghasilkan banyak aplikasi gitu. Nah, bayangin kalau misalkan kita membuat dalam bentuk natif. Natif itu bisa dibilang kita coding dalam bahasa ibunya atau bahasa resminya. Kayak natif di Android itu ada ada Java atau Kotlin, sementara di iOS itu ada Swift. Lalu di desktop itu ada macam-macam ya, ada C++, ada C#, dan banyak lainnya yang gue sendiri belum tahu gitu apa. Nah, jadi Flutter ini nge-merge semua kapabilitas itu jadi satu bahasa aja, yaitu Dart. Apa itu Dart? Jadi ya Dart itu bahasa pemrograman gitu. Nah, jadi Dart ini ya bahasa yang dipakai sama Flutter sih, khususnya untuk ngebikin aplikasi end user atau aplikasi yang emang targetnya itu user gitu. Nah, tapi apa yang bikin Flutter ini jadi dan enggak gitu untuk dipakai ya? Nah, pertama itu ya karena kapabilitas hybrid. Kita ulang dari awal lagi. Nah, yang kedua itu tentu aja waktu ya, karena ngebuild aplikasi Android, iOS dan yang lain-lain itu cukup makan waktu, guys, dan cukup banyak cukup banyak mengeluarkan uang gitu untuk bikin satu aplikasi doang. Nah, jadi ketika kalian ada di kondisi tidak ada uang atau biaya, tidak ada waktu, dan dari resource SDM juga terbatas, pilih Flutter. Tapi perlu diingat juga bahwa Flutter ini punya keterbatasan. Nah, nanti keterbatasannya bakal kita bahas di lain waktu ya. Nah, tapi itu sih 3 poin itu. Jadi yang perlu kalian notes atau catat ya poin-poin itu sih. Nah, dan apa sih cons-nya atau kenapa kita nggak milih Flutter? Nah, pertama itu soal performance gitu ya. Kalau kita mau bikin aplikasi yang performance atau aplikasi yang jauh lebih kencang, stabil, terus bisa diutak-atik, aku sarankan pilih natif langsung. Kenapa? Karena ya natif itu punya kapabilitas yang jauh lebih dari Flutter. Sementara kalau Flutter itu ya mainnya di seputaran data aja sih, yang simpel-simpel gitu, kayak nge-get data atau nampilin data gitu kan. Nah, sementara kalau natif tuh ya kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi gitu, kayak lu mengotak-atik device atau mengotak-atik
soal apa ya, IoT. Nah, mungkin lebih baik ya pilih native karena jauh lebih relevan untuk dipakai dan untuk case atau kasus yang seperti itu sih, kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau kita pakai Flutter ya kita perlu mikirin yang namanya performance gitu ya. Flutter ini cukup lebih lambat dari native, tapi masih cukup cepat dibanding React Native. Nah, kalau lihat di sini ada perbandingan antara Flutter, Swift sama React Native. Ini di kasusnya iOS ya. Nah, kalau kita lihat tuh ini performance-nya lumayan jauh ya dari React Native gitu. Ini dalam skala millisecond. Kalau lihat tuh Flutter ya tipis-tipis gitu dengan Swift ataupun Objective-C ya. Dan ya ini pun dalam kasus untuk rendering ya. Jadi masih cukup oke gitu dipakai kalaupun kita mau pakai Flutter gitu. Nah, sementara di algoritmanya cukup jauh ya dari Java, itu ada sekitar 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gitu. Nah, tapi masih cukup baik dibanding React Native gitu. Itu keunggulannya Flutter gitu ya. Nah, dari FVS atau frame per second, atau kalau bisa dibilang tuh apa ya, frame per second tuh ya intinya kemampuan rendering lah ya per second gitu frame. Nah, Flutter tuh jauh lebih kecil sebenarnya frame per secondnya. Cuma kalau kalian nyoba langsung sih sebenarnya masih mendekati ya. Ini aku belum tahu sih datanya dari mana. Cuma dari CPU pun ini jauh lebih baik gitu dibandingkan native atau React Native. Gitu teman-teman. Nah, oke, dari supporting, sebenarnya supporting tuh Flutter termasuk yang baru ya, tapi untuk sebuah framework ataupun sebuah platform atau tools whatever lah ya, kalian bisa lihat ya di showcase ini ada beberapa aplikasi yang emang bisa dihandle gitu sama Flutter. Terus juga dari dari library, terus dari komponen yang paling penting, komponen untuk ngebuat ini nih kayak input, kayak button. Nah, itu cukup bisa gitu untuk Flutter lakuin gitu. Cuma yang nggak bisa tuh ya ketika kalian mau mau ngutak-ngatik lebih dalam gitu, yang low level gitu ya. So far sih itu ya, mungkin dari life cycle kita nggak usah jelasin ya, so far ya sama-sama aja sih. Yang bedain cuma caranya, tapi secara konsep sama gitu. Nah, mungkin yang perlu gue jelasin satu sih, jangan terlalu terpaku sama teknologi ya. Jadi sebisa mungkin ya kita baik ya, maksudnya lu mau bikin apa gitu, lu mau bikin aplikasi apa dan kapabilitasnya tuh mau sampai mana gitu. Nah, dari situ kita bisa runtutin tuh ini Flutter cocok gak sih untuk aplikasi kamu yang cukup canggih gitu, atau belum sampai canggihnya itu masih ada dalam hayalan gitu, jadi belum dibuat sama sekali. Nah, itu coba ditulis aja di kertas atau di di mana kayak lah. Yang intinya ya lu coba apakah Flutter cocok dengan case-case seperti itu gitu. Atau kalau nggak bisa atau susah untuk nentuin mau pakai Flutter atau enggak, coba di komen aja di bawah. Oke? Sip, paling gitu aja. Thank you yang udah ngedengerin.